Bapak-bapak sekalian, sekarang kan ada pengumuman ya dari pemerintah, harusnya malam ini ya, sidang isbat. Insya Allah besok sudah masuk bulan Zulhijjah, bulan haram juga, termasuk bulan suci di antara 4 bulan suci. Nah, artinya bulan Zulhijjah itu berarti kita sudah mau dekat sama bulan haji ya. Bentar lagi udah mau lebaran kurban, lebaran haji, Idul Adha. Nggak berasa Pak ya, kayaknya baru kemarin kita lebaran Idul Fitri, tahu-tahu sudah mau lebaran lagi nih Idul Adha. Nggak berasa, kehidupan kita ini juga nggak berasa Pak. Ada yang mungkin anak cucu kita sudah 10 tahun atau umurnya ya, kita mungkin udah 20, 30 tahun, 50 tahun. Nggak berasa tahu-tahu anak kita sudah menikah, atau mungkin yang lebih senior kali, cucunya udah mau menikah mungkin. Nggak berasa Pak kehidupan kita ini, tahu-tahu udah begitu aja. Sama kayak fase kehidupan kita ini juga. Nih Pak, dari sekian banyak fase kehidupan kita ini, beberapa fase kehidupan, ada 2 yang sudah kita lewati fase kehidupan kita ini. Apa Pak? Pertama, kita fase kehidupan kita di alam ruh. Ya, itu alam ruh itu ada. Di Quran disebutkan ada suatu ayat, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah, disitu kan disebutkan ketika kurang lebih gambarannya setiap ruh ini nanti ditanya, sudah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kurang lebih berkata, apakah engkau menyaksikan bahwa aku ini Allah, Tuhanmu satu-satunya? Kurang lebih dijawab kita, qalu bala syahidna. Iya betul, kami menyaksikan bahwa engkau Allah, Tuhan semesta alam gitu. Kurang lebih begitu maknanya. Artinya itu kan ada di ayat Al-Quran, dan kita mengimani Al-Quran, artinya itu memang ada. Salah satu iman kita itu percaya pada Al-Quran. Berarti alam ruh itu memang ada. Itu fase kehidupan kita yang pertama. Dari alam ruh kita berpindah ke alam rahim, kandungan ibu kita. Nah, kalau ini orang tua kita tahu, kita mungkin nggak sadar pernah di alam rahim. Cuman kalau anak-anak sekarang nih bisa melihat dia di alam rahim kan kayak foto USG itu atau 4D. Dari alam ruh sekarang pindah kita ke alam dunia, seperti yang kita alam jalani saat ini, alam dunia. Nah, nggak lama juga, nggak berasa kan? Dari alam dunia ini nanti ruh kita ini akan berpindah lagi Pak, meninggalkan jasad ini. Kita akan meninggalkan dunia, bahasa kitanya meninggal dunia atau wafat. Nah, itu kita akan pindah ke alam kubur. Terus berlanjut dalam kubur, nanti kita dibangkitkan, ada yaumul hari berbangkit. Kita ada padang mahsyar, kita dikumpulkan. Lanjut lagi nanti ada yaumul hisab, hari perhitungan. Lanjut ada mizan, ditimbang nanti amalan kita. Sampai akhirnya ada sirat, sampai akhirnya kita bermuara. Kehidupan kita ini berakhir. Apakah akan di surga atau akan di neraka? Nauzubillah min dzalik. Nah, bapak-bapak sekalian, ada satu fase yang menentukan akhir nanti kehidupan kita nanti. Apakah di surga atau di neraka? Ya, ini di fase yaumul hisab. Hari di mana segala amal perbuatan kita dihitung. Amalan kita di dunia ini, Pak, kita semua udah tahu kan, akan dihisab sejak kita balik, sejak kita dianggap dewasa. Sampai terakhir nanti kita, akhir-akhir kita, nggak tahu umur kita sampai 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, kita nggak tahu. Setiap amalan kita akan dihisab, ditimbang. Sekecil apapun itu. Ya contohnya dari kita bangun tidur tadi, sampai nanti tidur, itu akan dihisab. Apa kata Allah, firman Allah, yang sering kita dengar? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal mithqala dzarrah, sekecil apapun itu kebaikan, itu ada akan timbangannya, akan dipertanggungjawabkan. Demikian juga amalan buruk kita, may amal misqala dzarratin syarran yarah. Amal-amal buruk kita sekecil biji zarah, sekecil apapun itu akan nanti hisab, dihitung. Itu mana setelah nanti dihisab, nanti akan ada mizan, timbangan. Timbangan ini mana amal buruk kita lebih banyak atau amal baik kita lebih banyak. Seperti dalam surah Al-Qariyah, fa'amma man thaqulat mawazinu. Siapa yang banyak timbangannya, banyakkan kebaikannya, mawazinu, ada timbangannya. Mirip kan mawazi dengan mizan, mirip katanya kan.
Wa amma man khaffat, tadi wa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Kalau timbangan amal kebaikannya lebih banyak, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan dalam kesenangan, keceriaan, gembiraan, atau gampangnya nanti akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu, barang siapa yang timbangan amal salehnya, amal baik itu sedikit atau lebih banyak timbangan amal buruknya, fa ummuhu hawiyah, maka baginya hawiyah atau neraka itu saat nanti kita di yaumul hisab dan di mizan. Nah, Bapak-bapak sekalian, ini pertanyaannya nanti kira-kira gimana kita ada saat yaumul hisab, saat amal-amal kita ditimbang, apakah kita yakin kita akan lebih banyak timbangan amal soleh kita, Pak, dibanding amal buruk kita? Coba aja kita hisap dari kita bangun tidur tadi sampai kita nanti mau tidur lagi. Kalau kita perhatiin, ada gak ucapan-ucapan kita atau WA kita mungkin yang menyakiti orang lain, atau ada gak kemaksiatan kita kepada Allah, bukan kepada makhluk gitu kan. Ulama kita juga berkata, al-insan mahalul khata wa manusia. Manusia kita ini tempatnya salah, tempatnya dosa, wanisyan, dan tempatnya lupa. Jadi karena kita ini tempatnya lupa dan tempatnya salah, maka kemungkinan besar amalan buruk kita ini lebih banyak dibanding amalan baik kita. Nggak tahu sih Anda nggak yang sangat percaya diri amalan baiknya lebih banyak. Lalu pertanyaan, bagaimana Pak nanti kita menghadapi yaumil hisab nanti, saat menghadapi mizan nanti gitu kan? Ya kita ini tempatnya dosa dan salah. Ya mungkin kita agak frustasi kalau gitu ya. Tapi kita nggak boleh pesimis, karena rahmat Allah itu sangat besar, dan juga berkat rahmat Allah itu kita menjadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW ini adalah Nabi yang sangat peduli pada kita umatnya. Bahkan di menjelang akhir hayatnya beliau itu Nabi Muhammad SAW masih memperhatikan kita, masih mempedulikan kita, masih gimana umat kata beliau apa, umatku. Dan alhamdulillah kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad SAW, karena kurang lebih Nabi kita Muhammad SAW telah memberikan semacam persiapan bagi kita, Bapak-bapak sekalian, untuk nanti kita menghadapi yaumul hisab nanti, saat kita menghadapi mizan. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Tabrani? Nabi kita Muhammad SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah, fa in salahat salaha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Yang kurang lebih maknanya, kata Nabi kita Muhammad SAW, nanti yang pertama dihisab saat yaumul qiyamah atau yaumul hisab dari seorang hamba Allah, apa Pak yang pertama kali hisab? Adalah sholatnya. Fa in salahat, kalau sholatnya itu benar, hisabnya benar, perhitungan Allah ini benar sholatnya, salaha sa'iru amali, maka amalan-amalan lain juga ikut benar, otomatis benar gitu. Namun sebaliknya, wa in fasadat, kalau amalan sholat hisabnya itu buruk, jelek atau kurang, fasada sa'iru amali, maka amal-amal juga ikut jelek. Nah, ini semacam clue, persiapan dari kita Muhammad SAW kepada kita. Jadi untuk kita insya Allah agar selamat saat yaumul hisab, saat mizan, yaitu kita memperbaiki sholat kita, Pak. Kan jadi suatu pertanyaan, Pak, gimana caranya itu? Penjelasannya gimana? Kalau kita benerin sholat, maka amal-amal lain juga ikut benar hisabnya. Kira-kira gimana tuh penjelasannya? Begini Bapak sekalian, ada suatu ayat yang tadi di mukadimah kita bacakan, surat Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Sungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan fahsya wal munkar. Kalau bahasa Indonesia kan keji dan munkar. Jadi sholat kita ini itu bisa mencegah kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, amalan-amalan maksiat, amalan-amalan dosa. Cuma kan ada sering nih dulu atau nggak tahu pasti sekarang suka ada yang statement atau pernyataan yang berkata, dia mah rajin sholat, ya. Tapi masih aja korupsi. Padahal rajin katanya sholat. Nah, kalau ada yang pernyataan begitu, ya jawabnya kita bisa jawab. Ya, kita ini kan percaya Pak, bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ini ayat Allah. Bagian dari firman Allah yang ada dalam Al-Quran. Dan kita mesti meyakini bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Karena kalau kita nggak meyakini ayat itu, maka rusaklah iman kita. Karena salah satu dari rukun iman kita yaitu percaya pada Al-Quran. Nah, kalau ada misalnya yang udah sholat rajin tapi masih korupsi, masih petantang-petenteng, masih berbuat hal-hal maksiat gitu kan, ya yang salah bukan sholatnya, bukan orang yang bukan ayatnya yang salah. Ya berarti orang itu yang mungkin termasuk kita masih berbuat dosa, mungkin sholat kita masih belum baik. Gimana Pak sholat yang baik itu, sholat yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar itu? Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam lain ayat berfirman dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Kayak kita insya Allah beriman. Contohnya tadi kita beriman pada ayat tadi, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita mempercayai, mengimani bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi ayat itu nggak berarti sampai di situ. Karena tahap minun, beruntunglah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu orang yang dalam sholatnya itu khusyuk. Nah, jadi pertanyaan lain nih Pak, khusyuk ini apa ya? Ya, kita semua di sini pasti masih belajar untuk sholat itu khusyuk. Sama-sama belajar kita Pak. Gimana caranya khusyuk? Nah, setidaknya kalau kita mau khusyuk melakukan sholat, itu setidaknya kita mengertilah, kita paham apa sih yang kita baca dalam sholat ini. Ulama kita berpendapat bahwa sholat itu adalah ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, contohnya dalam takbir kita membaca Allahu Akbar. Kalau kita benar-benar meresapi, memaknai dari kata takbir kita dalam sholat ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan sholat yang khusyuk. Takbir, kita bertakbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Kita benar-benar meresapi, wah kalau Allah Maha Besar, dan memang Allah Maha Besar, Maha Agung, maka kita ini sangat kecil. Kita imajinasikan saja nih Pak, kita di sini ada berapa orang? 20 orang, 15 orang misalnya. Di bangunan masjid yang mungkin nggak terlalu besar, mungkin 200, 300, 500 orang di sini, kita manusia masih muat ditampung oleh masjid ini. Jadi artinya masjid ini jauh lebih besar dibanding kita. Satu orang kita lebih besar dibanding masjid ini. Dan masjid ini kalau kita bayangkan, kalau kita lihat dari misalnya Google Map atau satelit, itu sangat kecil masjid kita Al-Mutakin ini. Bahkan perlu di zoom. Apalagi dari luar angkasa sana. Maka kita ini sangat kecil sekali. Ibarat kita mau ngeliat kita ini ya mikroskop itu, bakteri yang dilihat dari mikroskop itu. Saking kecilnya kita. Artinya jika kita benar-benar memaknai takbir kita dalam sholat, maka kita akan terhindar daripada sifat takabur, sifat sombong, angkuh. Akan kita terhindar dari sifat-sifat sok gitu, sifat-sifat yang sipaling gitu. Karena kalau kita mau sombong, kita sombong apa? Jika ada orang kaya, banyak hartanya, tapi dia sombong, mudah saja bagi Allah untuk mencabut harta, menghinakan dia. Dulu ada riwayat manusia yang paling kaya, nggak tahu paling kaya atau enggak, cuman hartanya sangat banyak. Kita kenal Qarun. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat,
Kunci untuk gudang hartanya itu aja nggak sanggup dibawa oleh manusia. Itu baru kuncinya saja. Cuma dia sombong kan, menolak kebenaran. Contohnya menolak zakat. Dan mudah saja bagi Allah menghinakan Qarun, ditenggelamkan ke dalam tanah, termasuk hartanya sekarang yang mungkin masih ada dalam tanah hartanya. Harta Qarun itu ya, harta karun. Mudah saja bagi Allah menghinakan. Apalagi yang kita mau sombongkan, misalnya Pak, kita punya jabatan kecil, misalnya kepala dinas, kepala bagian, misalnya manajer, general manager, ada mantan general manager, ataupun pejabat. Mau sombong apa Pak? Bahkan pernah ada raja hebat, Firaun ya, Ramses II atau siapa nama aslinya itu, tinggi jabatannya, namun dia sombong. Mudah saja bagi Allah untuk menghinakan seorang raja besar ini, Firaun, tenggelamkan, dihinakan, bahkan disebutkan tubuhnya masih ada sampai sekarang kan, bukan disebutkan dalam Al-Quran sebagai pembelajaran bagi kita tidak dari. Apalagi Pak, misalnya kita punya ilmu, kita sombong, wah malah itu nggak benar. Orang punya ilmu harusnya makin bijak, bukan bertatap penenteng, bukan merasa menang sendiri, paling benar sendiri gitu. Harusnya makin bijak. Dan mudah saja bagi Allah menggelincirkan kita dengan ilmu kita. Maka dengan takbir kita dalam sholat, maka insya Allah kita mestinya menghindari sifat-sifat takabur. Maka amalan-amalan kita di luar sholat juga ngikut, karena kita sudah bertakbir. Berapa kali Pak kita takbir dalam sholat kita? Kita merasa rendah hati harusnya, membantu orang, nggak melecehkan orang, nggak menghinakan orang, sehingga amalan-amalan kita juga terhindar dari sholat kita juga menghindarkan, takbir kita dalam sholat menghindarkan kita dari amalan-amalan yang buruk. Itu yang pertama Pak, takbir. Lalu kemudian dalam sholat kita akan ada rukun membaca suratul Fatihah. Nah, dalam suratul Fatihah ini kita ada doa. Jelaskan Pak doanya. Kalau kita benar-benar naik bacaan suratul Fatihah, di situ ada doa ihdinas siratal mustaqim. Sengaja kita memaknai, tahu artinya. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, sedikit intermezzo nih Pak. Ada pernyataan, itu orang Islamnya Muslim. Doa terus ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tiap sholat itu minta-minta terus, artinya belum berada di jalan yang lurus dong gitu. Kalau minta doa terus gitu, jawabnya gimana? Bisa kita analkan begini Pak, kalau kita minta ihdinas siratal mustaqim, itu paling gampang kita analogikan. Contohnya kita mau mudik ke kampung, contohnya saya mau mudik ke Palembang misalnya, bawa kendaraan sendiri, biasanya kan disetirin, entah disetirin sopir atau masinis atau pilot gitu. Nah ini enggak, nyoba nyetir sendiri. Kita kan mesti ada pengetahuan, mesti ada ilmu. Lewat mana nih jalannya? Kapan belok kiri, kapan masuk tol, kapan keluar tol, kapan naik kapal feri, kapan keluarnya lewat mana? Nah, walaupun kita sudah mengetahui ilmunya, cuman ya sepanjang perjalanan itu kita berdoa, semoga nggak tersesat, semoga di jalan yang benar gitu, biar nanti sampai ke rumah di kampung. Nah, serupa juga dengan doa kita dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita ini sama kayak kita mudik, perjalanan hidup kita ini kan juga nanti mudik ke akhirat. Dan sepanjang waktu hidup kita nggak lepas dari sholat. Dalam sholat kita wajib baca suratul Fatihah. Dan dalam suratul Fatihah kita selalu berdoa, ya Allah ihdinas siratal mustaqim, biar kita ini hidup kita ini lurus, enggak melenceng, agar selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, agar nanti jalan hidup kita ini lempeng istilahnya. Bisa belok kanan kiri, cuma yang penting tujuannya sama, ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu doa kita dalam salat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus itu apa? Itu jalan yang seperti yang engkau telah beri nikmat pada mereka, yang ulama ya, alaihim. Ini siapa? Ulama, yaitu para nabi, para siddiqin, para orang soleh.
Jadi kita berdoa kalau kita benar-benar menahan ini Al-Fatihah dalam sholat dalam doanya kita ihdinas shiratal mustaqim ini, maka kita berdoa, ya Allah berikan kami jalan lurus seperti jalannya orang-orang yang tak kau beri nikmat, itu para nabi, para siddiqin, para salihin. Nah, Bapak-bapak sekalian, kalau kita telah nih, misalnya kita berdoa, ya Allah, doa yang lain misalnya, ya Allah jadikan aku ini orang kaya. Kalau kita doa agar kita jadi orang kaya, seenggaknya kita berikhtiar. Misalnya kita rajin belajar, dia punya ilmu, rajin bekerja, nanti kerjaannya bagus karena ilmu kita. Nah, itu insya Allah kita bisa jadi orang kaya. Jadi doa kita juga kita wujudkan dengan ikhtiar kita. Sama kayak misalnya anak kita doakan jadi cerdas, pintar istilahnya, orang yang berilmu. Maka kita berikhtiar agar anak kita, cucu kita jadi orang pintar. Kita masukkan kursus, masukkan sekolah yang baik, kita pilih baik-baik, tontonan yang baik-baik, itu ikhtiar kita. Mestinya juga sama saat kita berdoa ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan lurus, jalannya para nabi, jalannya para orang saleh. Maka kita juga berusaha agar melaksanakan amalan-amalan yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, atau kita bisa juga mencontoh amalan-amalan orang-orang soleh. Apa contohnya amalan-amalan orang soleh? Kita rajin bersedekah, ini kan misalnya infak, bantu renovasi, hal-hal lain yang bisa kita kerjakan, saling menolong, baik sama tetangga, memberi makan. Nah, jadi doa kita ihdinas shiratal mustaqim dalam Al-Fatihah, dalam sholat kita itu nanti akan berimplikasi baik, akan mempengaruhi amalan-amalan kita di luar sholat. Kayak tadi kan kita saling menolong, membuang duri di jalan yang paling gampang, atau membuang hambatan-hambatan di jalan. Yang menolong anak yatim kan banyak sih, sanggar-sanggar yatim, ataupun yang sebulan sekali ada santunan gitu. Jadi kita amalan-amalan kita ngikut amalan karena kita memahami benar-benar mengenai doa kita, maka itu akan mempengaruhi amalan kita di luar sholat. Nah, kita singkat Pak ya. Lalu terakhir, sholat kita ini kan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu kan doa, doa kita pada kanan kiri kita, ya. Kita saling mendoakan. Bahkan sebelum salam kita ada doa juga. Assalamualaikum wa ala ibadil sholihin. Keselamatan bagi kami dan pada orang-orang soleh. Jadi Pak, kalau kita benar-benar maknai tahiyat kita dan salam kita dalam sholat, maka kita ini mestinya menjaga ukhuwah, persaudaraan sama kita, sama muslim. Jadi kalau kita benar-benar menangani salam kita dalam salat, maka insya Allah kita akan menjaga ukhuwah. Kita akan menghindari dari suatu pertikaian, ataupun menghindari tindakan ucapan yang berpotensi dapat memperkeruh suasana gitu kan. Maksudnya kita menjadi muslim yang solutif, yang memberi solusi, bukan menjadi biang perpecahan. Jaga ukhuwah Islamiyah kita dalam amalan kita di luar sholat. Nah, jadi Bapak-bapak sekalian, sholat yang kita lakukan, jika kita benar-benar maknai, kita mencoba untuk khusyuk, maka sholat ini akan berdampak baik pada amalan-amalan kita di luar sholat. Maka insya Allah nanti saat yaumul hisab, jadinya amalan-amalan lain juga ikut baik. Sama yang seperti Nabi kita Muhammad SAW tersabdakan, Fa'in sholahat sholahat sa'ir amali. Maka kalau amalan sholat kita benar, maka nanti hisab amalan kita di luar sholat juga ikut benar. Dan insya Allah nanti saat yaumul hisab dan saat mizan, ya, semoga timbangan amalan baik kita ini
lebih berat dibanding timbangan amal buruk kita saat di mizan. Dan insya Allah kita termasuk yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa fi isyatil radiyah, maka dia akan ada dalam kesenangan, ini surga, dan kita terhindar dari man khaffat mawazinu umum hawiyah, terhindar daripada neraka hawiyah. Ya, masih ada waktu sih Pak. Mau ada tanya apa lanjut? Mau lanjut ya Pak? Ya Pak, silakan. Apa yang diperintahkan tidak berkurang. Nah, saya mencontoh rokok. Di dalam bentuk rokok itu ada peringatan bahwa ini rokok membahayakan. Tapi merokok dia tidak, itu rokok terus. Kemudian kalau kita kasih tahu, maka kalau kamu maka dia akan menjawab bahwa dokter tidak banyak yang merokok. Rokok ini juga bermanfaat dalam menyelamatkan hidup. Nah, inilah setan-setan yang ada di dalam manusia. Bahkan ketika dikatakan sholatnya adalah kita berpuasa kecil dan besar. Itu harus dilarang. Tetapi kadang-kadang setan di dalam diri ini lebih kuat. Misalnya, ketika kita mengambil wudhu, maka kita berusaha untuk membersihkan semua. Tapi dia lupa membersihkan hatinya dalam bersih dan suci. Itu tidak dibersihkan dan dia tidak mampu. Tapi lagi saya katakan, maka ketika kita masuk ke dalam masjid, ada batas suci. Batas suci itu hanya dianggap sebagai batas suci kita ini kita jangan pakai sandal. Dia lupa bahwa ada di hati batas suci itu adalah suci dari segala iri dan harus dibersihkan ketika dia berwudu. Karena kita akan khawatir ketika kita berwudu rasa iri, sirik dan dengki di dalam hati kita hilang. Tidak barangkali seperti itu kalau kita juga perintah sholat, tetapi kita bisa melihat juga orangnya meskipun sholat dan melakukan sholat sendiri. Ini sebenarnya Terima kasih Pak Haji Darma. Ya mungkin bisa sedikit ditanggapin. Baik lagi kan Bapak-Bapak sekalian, segala amalan itu ada timbangannya, ada hisabnya nanti. Bahkan disebutkan orang yang nanti juga menjalik itu masuk neraka karena keburukannya, tapi tetap bisa suatu ketika nggak tahu sampai kapan masanya nanti malah bisa masuk surga sebanyak apapun amalan buruk dia. Kan disebutkan dalam hadis ya, di toko ya namanya, dosanya tuh sebesar bumi, sebesar dunia gitu. Lebih begitu. Ya termasuk tadi misalnya yang rokok misalnya gitu kan. Walaupun ada khilafiyah, misalnya ada iri dengki hati gitu. Nah di situ nanti walaupun beratnya sebesar apa sebut dunia ini, ada satu amalan, ada satu keyakinan yang bikin dia tetap masuk surga. Entah kapan di nerakanya dicabut dari neraka menuju surga. Itu ya itu karena keyakinan dia bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Ya mungkin kita melihat ada muslim yang masih begitu gitu kan.
Cuman ya karena tadi itu juga ada makna yang berbeda juga. Kenapa disebutkan bahwa orang yang beriman walaupun cuma ada kalimat tauhid dalam dirinya dan masih dijaga sampai akhir ayat gitu kan. Artinya kita ini benar-benar peduli terhadap muslim sama tadi kayak kita salam kita dalam salat kan peduli kita pada muslim. Ya, dan kita juga nggak tahu kan yang Allah ini maha membolak-balik hati. Karena kita berdoa yang kali bersuluk sabit beberapa hati atau hati gitu kan. Kita nggak tahu nih hati kita nanti suatu saat bagaimana gitu kan. Kita berdoa nanti kita akhir dari hayat kita ini kan husnul khotimah. Kita menjaga agar terhindar dari misalnya kan. Saya nggak tahu nih bakal dari sini kan enak lagi dimuliakan Allah gitu kan bisa bicara di sini kalau nggak ada ilmu gitu kan sedikit ilmu yang kita. Nah, jadi termasuk juga rekan kita atau sama muslim gitu ya, yang mungkin yang masih merokok gitu kan, kita doakan gitu kan. Ataupun yang masih ada iri di hati gitu kan, kita doakan saja gitu, bapak-bapak sekalian gitu kan. Maka insya Allah itu salah satu juga kebutuhan kita dalam sholat kita. Assalamualaikum tadi kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kan. Jadi insya Allah kita berdoa, kita misalkan jika kita mendoakan sama muslim walaupun dia mungkin anggapan kita buruk gitu kan, karena kita nggak tahu kalau kita misalnya khawatirnya kita menjadi bagian dari golongan mereka gitu kan, mungkin kita aduh si itu kok masih sosok ini ya sosok paling benar sendiri gitu, khawatirnya kita nanti juga begitu khawatirnya seolah-olah kita nanti bisa mendoakan jadinya. Sebaiknya kita benar-benar semoga mereka istilahnya mendapat hidayah ataupun berbalik menjadi pribadi muslim yang lebih baik. Maka insya Allah doa kita pada kita sesama muslim itu juga doa bagi kita sendiri. Insya Allah. Mohon maaf pada kalau ada yang salah. Ya Bapak sekalian karena sudah waktunya azan. Semoga kajian kita ini bermanfaat baik diri kita ataupun suatu saat nanti kita enak nih Pak lagi kajian taklim gitu kan, kita nggak tahu nanti siapa nanti yang masuk surga tanpa hisab gitu kan, ataupun nauzubillah min dzalik, nggak tahu kita mungkin ada yang neraka dulu nauzubillah min dzalik. Jadi kalau kata Pak ulama dulu nanti kalau di antara kita nih kok nggak ada gitu kan teman kita taklim kok nggak ada nih di surga ya Pak ya kan, insya Allah ada syafaat sama orang soleh. Ya nggak tahu di antara kita siapa tahu ada yang tinggalan gitu masih dia tolong sama memberi syafaat dengan kita saling mendoakan. Demikian dari saya, dari kami. Mohon maaf jika ada kata atau sekali kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.